bicara soal aset ya, tadi Mas bilang. Ya itu memang hasil kerja kerasnya Maggie sendiri ya. Syuting dari 2011 gitu. Sampai dia punya, ya itu kan dukungan dari kita ya, maksudnya dari saya dan neneknya ya. Apa untuk supaya dia bisa punya rumah sendiri, terus bikinin rumah saya, bikin kontrakan gitu kan. Itu karena hasil syuting dia gitu. Jadi kalau dibilang asetnya Kiwil ya bukan ya, bukan gitu. Terus kalau masalah tanggung jawab sama anak, kan dia cerai dari Maggie. Kan tanggung jawab sama anak kan tetap aja dia harus tanggung jawab, ya kan? Nggak ada hubungannya sama Maggie lagi kan. Jadi kan berarti masalah tanggung jawab ya tetap dia sebagai bapaknya, dia harusnya kan tetap memberi nafkah gitu loh untuk anaknya ya gitu. Kalau saya sih ya bukan membenarkan anak saya sih sebenarnya enggak, tapi memang saya sebagai orang tua saya yang tahu ya, karena saya dulu yang nganterin dia syuting pulang pagi gitu-gitu, saya yang tahu gitu perjuangannya Maggie maksudnya. Jadi memang aset berupa rumah, kontrakan, dan mobil. Semua itu Maggie beli. Semua memang Maggie yang beli. Ya. Kalau dari rumah ini sendiri beli kapan dan mungkin mulai ditempatinya itu dari kapan, Bu? Ini saya nempatinya kira-kira 9 tahun yang lalu, pada saat itu Maggie syuting anak-anak manusia. Syuting stripping tuh. Ya, sampai dia bisa apa? Bangunin rumah. Tadi rumah saya di ujung sana tuh kan yang sekarang jadi kontrakan di ujung sana. Terus akhirnya karena waktu itu rumahnya agak kecil gitu kan, jadi dia beli tanah ini yang saya tempatin sekarang, dibangun, terus saya pindah ke sini. Artinya memang kami ini sudah memiliki aset rumah ini dan kontrakan jauh sebelum bercerai dengan Mas Kiwil dan sebelum menikah. Iya setelah enggak setelah bukan setelah cerai dari Kiwil terus dia langsung apa karena dia ngumpulin uang dari yang hasil syutingnya itu, dia terus kita maksudnya gini, maksudnya kita tuh ngasih saran buat ya kak, coba dia bikin kontrakan, coba dia gini-gini dia bikin kontrakan, terus ya udah kontrakannya yang mama tinggalnya agak besaran, terus yang kontrakannya tuh yang gitu. Terus akhirnya karena itu terlalu kecil, akhirnya dia beli tanah di sini. Saya tawarin kak ada tanah tuh yang mau dijual gini-gini 100 meter. Terus dibangunin sama dia bangun panggil tukang maksudnya ya ini saya tuh sempatin ini. Kira-kira udah 9 tahun sih. Sudah 9 tahun ya Uh, ini berdiri dan itu hasil kerja keras kami sendiri. iya. Terkait dengan kontrakan sendiri berada di mana dan mungkin berapa pintu kalau bisa bicara? Kontrakan itu 5. 5 pintu. Cuman yang satu besar yang 4 petakan gimana sih? Yang 3 ruangan. Dan itu memang hasil kerja keras. Ya semuanya hasil kerja kerasnya Maggie sendiri. Dan ibu bisa maksudnya bisa memberikan pernyataan atau penjelasan terkait dengan ya itu dibangun dari kapan? Ya kira-kira, aduh saya sih kalau suruh inget dibangunnya kapan tuh kurang lebih sih 2011 kali ya. 2011. Ya mungkin kurang lebih sih 2011 tuh dia bisa beli rumah yang dia tempatin di sana Blok AA. Udah pernah ke sana? Ya. Blok AA. Oh, ada rumah juga. Oh, ada rumahnya Maggie. Oke, itu di mana, Bu? Di sini di Blok AA. Oh, di Blok A. Blok AA 1. Blok A. Saya suka datang ke sana seminggu sekali mungkin untuk bersih-bersih sih. Kayaknya kasihan kosong. Berarti rumah itu kosong. Kosong, rumahnya besar, kosong. Itu maksudnya dibangun ke Megi untuk aset atau untuk Oh enggak, emang untuk tinggal dia. Oke. Jadi Maggie dulu waktu masih Maggie tinggalnya di situ. Oh, itu punya Kamegi sendiri ya, Bu? Punya Maggie sendiri. Atas nama Kamegi sendiri. Atas nama Maggie semuanya, termasuk ini yang saya tempatin. Bukan aset atau warisan yang ditinggalkan. Oh bukan. Termasuk dengan mobil. Bukan. Ya, termasuk dengan mobil. Nah, Bu, terkait dengan soal Mas Kiwil sendiri akhirnya tidak menafkahi anak-anak itu, mungkin bisa mendapatkan konfirmasi dari Ibu sendiri terkait dengan penelantaran. Ya, sebenarnya gimana ya? Ya memang sih
kalau perceraian Maggie sama Kiwil kan ya mungkin memang udah jalannya ya, mungkin udah eh, nggak ada kecocokan lagi gitu ya gitu. Terus tapi kan kalau masalah anak-anak harusnya Kiwil kan tetap tanggung jawab sebagai bapaknya. Cuman yang saya pernah dengar Kiwil bilang, ya kalau anak-anak saya sama saya akan biayain gitu kan. Itu kan sebenarnya harusnya kita dia harus berpikir sendiri kan. Loh, berarti kalau nggak sama dia nggak dibiayain dong. Ya gitu kan, gitu aja gitu kan. Saya akan biayain kalau anak-anak saya sama saya. Juga saya sempat dengar juga di media gitu sih kalau apa anak-anak saya kuliah, anak saya begini begitu gitu kan. Ya iya kuliah di sana. Maksudnya dibiayain sama sama ayahnya yang sekarang kan. Artinya Mas Kiwil ini pernah ya, maksudnya ngeluarin statement ada persyaratan khusus ya, jika mau dibiayain anak-anaknya berarti harus ikut Mas Kiwil, Hmm, harus ikut dia, harus ikut ya Mas pernah Kiwil. sih waktu dia di sini tuh pernah ngomong udah lama sih udah 2 tahun 3 tahun yang lalu apa 2 tahun ya kalau nggak salah. Maggie kan nikah udah 4 tahun sekarang. Iya. Iya kalau saya anak-anak saya sama saya semua sih saya biayain mah gitu ngomong sama saya. Jadi tanggapan dari Bunda sendiri seperti apa? Iya kalau ngebiayain anak-anak kan udah kewajiban dia dong. Kalau lepas dia berceraian sama Maggie, anak-anak kan tetap memang dia harusnya ngebiayain gitu loh sebenarnya. Tapi nyatanya kan Tidak sama sekali. enggak. Nah Bunda, untuk komunikasi dan untuk hubungan sendiri sama Kiwil sejauh ini masih baik atau seperti apa? Kan terakhir Oh Kiwil saya udah lost contact sama dia kurang lebih 2 tahun apa 2 tahun setengah gitu deh. Heeh, 2 tahun apa kurang lebihnya segitu deh. itu lost contact karena apa Bunda? Aduh, Diblokir sama Kiwil atau nggak tahu deh. Pokoknya ini apa udah nggak bisa ya kan kalau menurut ada cucu saya tuh Aura bilang kayaknya diblokir deh mus kata gitu dia bilang ngomong sama saya. Oh gitu ya. Ya udah maksudnya udah nggak bisa baik-baik lagi cuman kalau menurut apa ya mungkin supaya kita tuh bisa melupakan benar-benar kali kayaknya gitu. mungkin bisa melupakan, tapi Kalau dia datang ke sini terus ketemu saya kan pasti jadi ingat gitu. Itu sih juga ada juga omongan dari istrinya sih yang venti-venti itu kan. Soalnya ini sih dia belum bisa ngelupain mama gitu kan. Makanya apa dia jauhin sini ngejauhin. Kalau bisa ngelupain semua saya atau Aura gitu kan. Biar nggak ada apa kontak lagi. Itu aja sih yang saya dengar sih kayak gitu sih. kapan terakhir Kiwil datang dan menemui Bunda di sini? Oh udah ada 2 tahun yang lalu sih. 2 tahun yang Setiap lalu. kali Kiwil datang ke sini dia ngapain aja tuh Bunda? Sebenarnya waktu itu masih ada Rifki kan. Oke. Jadi nemuin anaknya lah pastinya kan nemuin Rifki. Itu ya paling ketemu Rifki, ketemu Aura gitu aja sih. Heeh. Masih jajan gitu-gitu aja semua. Bercerita sama mama terkait rumah tangga dia yang baru kah atau seperti apa? Pernah dia cerita sama mama soal rumah tangga dia yang baru atau seperti apa? Oh enggak sih, cuman mama dia pernah datang ke sini sama istrinya. Dia lagi abis syuting di Trans gitu ya, syuting apa nggak ngerti. Terus apa? Nah gitu dong datang silaturahmi sama mama, itu nggak apa-apa, anggap aja orang tua sendiri kata mama gitu. Sempat ngomong gitu sih, Fenty gitu kan, dia datang ke sini sama istrinya. Udah setelah itu udah nggak pernah lagi datang, cuma itu aja. Nah, mungkin pasca bercerai sama Kiwil itu rumah tangga kami yang sekarang seperti apa mah kalau bisa mama jelasin? Gimana? Pasca bercerai dengan Kiwil kan akhirnya Kamegi membangun rumah tangga baru nih. Oh iya ya. Ya, rumah tangga Kamegi sekarang kalau bisa mama jelasin seperti apa sekarang? Rumah Oh, dia banyak ke Aura.
lanjut mah, boleh menjelasin soal mungkin keluarga Kamegi sekarang seharmonis apa sih mah kalau bisa mah? Ya, mm, itu apa? Ya, setahu mama sih dia baik-baik aja, bahagia gitu. Emang pilihannya sih, Hmm. memang pilihannya Kak Megi sendiri gitu. Ya sampai sekarang ini mama lihat sih mereka bahagia, baik-baik aja. Dan mama juga juga sering ke sana sih setahun sekali sih ya. Mama sering berkunjung ke sana. Setiap tahun mama ke Makassar. Karena mama sama yang anak yang kecil tuh kan deket sekali gitu, deket sekali deh. Cuman karena emang mama sih disuruh tinggal di sana sih, cuman mama nggak mau karena keluarga mama ada di sini di Jakarta. Nanti takut mama kenapa-kenapa nanti nggak ada yang datang di keluarga mama. Dan memang kan ada beberapa aset Kamegi juga yang ada di sini yang Oh menjadi iya, tanggung iya, jawab. iya, makanya itu yang kasihan kan rumahnya kan kosong. Hmm. Kan mama suka datangin seminggu sekali. Iya. Heeh. Datang seminggu sekali untuk bersih-bersih sih ya Iya. gitu. Heeh. Nah kalau untuk anak-anak Kamegi sendiri ikut semua sama Kamegi ke Oh iya, Makassar? ikut semua. Heeh. Mm-mm. Ikut semua. Cuma kalau Ricky setahun ini menyusul ya maksudnya dia. Dia Rizky baru tahun ini nih menyusul selesai. karena dia pas lulus SMA mandek dulu setahun baru dia kuliah di sana gitu. Agak terlambat sih kuliahnya jadinya. Heeh.